Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap sehat ya. Anak-anakku, pertemuan kali ini kita akan masih membahas tentang transformasi ya. Setelah pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang transformasi refleksi dan translasi. Pada pertemuan ini kita akan membahas transformasi rotasi ya. Perubahan bentuk karena adanya rotasi. Rotasi itu perputaran ya. Oke, tolong disimak dengan baik, pelan-pelan dan eh, dengan niat untuk belajar. Insya Allah kalian akan bisa ya. Pelajari materi rotasi ini dengan baik, catat materi-materi yang esensial dan kemudian kerjakan tugasnya. Jangan lupa ya. Rotasi atau perputaran adalah transformasi yang memindahkan suatu titik ke titik lain dengan perputaran terhadap titik tetap tertentu. Nah, titik tetap ini disebut sebagai pusat rotasi. Besarnya sudut dari bayangan benda terhadap posisi awal disebut dengan sudut rotasi. Ini seperti ini. Misalkan dari trapesium yang berwarna merah, kemudian dipindahkan ya, ditransformasikan, tapi transformasinya dengan cara dirotasikan, berarti diputar sejauh sudut 90 derajat ya, yang searah jarum jam. Nah, maka didapatlah bentuk trapesium yang berwarna biru ya, letaknya berbeda. Itu sudut rotasinya ya, seperti ini pusat rotasinya. Nah, gambar di bawah ini menunjukkan rotasi bangun ABCD terhadap pusat rotasi R. Di sini R pusatnya. Kemudian besar sudut AR A aksen, BR B aksen, artinya B dirotasikan terhadap B aksen. Jadi awalnya B, kemudian diputar sejauh rotasi sebesar berapa derajat, di sini 60 derajat ya, sehingga menjadi B aksen. Nah, kemudian C dirotasikan menjadi C aksen dan D dirotasikan menjadi D aksen ya. Besar sudutnya sama. Sembarang titik P pada bangun ABCD memiliki bayangan P aksen di A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Sedemikian sehingga besar sudut PRP aksen adalah konstan. Nah, sudut ini disebut sebagai sudut rotasi. Sudut rotasi ditentukan oleh arah rotasi. Jika berlawanan arah jarum jam, nah kalau jarum jam kan muternya ke kanan ya, nah ke kanan. Nah kalau berlawanan berarti ke kiri. Nah, maka sudut putarnya positif. Tapi kalau searah perputaran jarum jam berarti ke kanan ya. Kalau searah berarti sama dengan perputaran arah jarum jam, maka sudut putarnya adalah negatif. Nah, ini harus dicatat oleh kalian. Kalau berlawanan positif, kalau searah berarti negatif. Pada rotasi, bangun awal selalu kongruen dengan bayangannya. Kongruen itu sama dan sebangun. Jadi tidak akan merubah bentuk ya, yang berubah hanya posisinya. Bentuknya tidak berubah. Awalnya segitiga, setelah dirotasikan tetap segitiga. Awalnya trapesium, dirotasikan tetap trapesium, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan mencoba menggambar bayangan segitiga hasil rotasi. Nah, tentukan bayangan segitiga JKL jika koordinat J 1,2, maka caranya kita gambar dulu titik J di 1,2, K di 4,2 dan di L 1,-3. Maka kita buat segitiga JKL. Setelah itu kita akan merotasikan sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Berarti kalau berlawanan ke kiri, berarti positif ya, ke kiri ya. Nah, pusat rotasinya adalah titik L. Titik L di situ menjadi pusat rotasi, maka koordinat bayangannya menjadi J menjadi J aksen negatif 4,-3, K menjadi K aksen, dan L menjadi L aksen. Maka yang segitiga biru, yang J aksen, K aksen, L aksen merupakan bayangan setelah perlakuan rotasi dari JKL sebesar 90 derajat yang berpusat di titik L ya. Nah, misalkan ini tentukan bayangan trapesium WXYZ dengan koordinat W, X, Y, dan Z di situ. Rotasinya 180 derajat dengan pusat rotasi di 0,0, berarti di titik pusat
koordinat kartesius ya di 0,0. Nah, kalau di 180 derajat itu tidak ada yang namanya berlawanan arah jarum jam atau searah, karena sama saja mau ke kanan atau mau ke kiri itu bayangannya sama ya. Jadi tidak ada istilah berlawanan arah jarum jam atau searah. Nah, yang tadinya W min 4,2 ketika diputar sebesar 180 derajat, maka W aksennya menjadi 4, negatif 2. Kemudian X yang tadinya negatif 3,4 maka menjadi 3, negatif 4. Y aksen Y-nya negatif 1,4, jadi Y aksennya berarti bayangannya ya 1, negatif 4, dan Z min 1,2 jadi 1, negatif 2 ya. Nah, maka tetap WXYZ diputar sejauh 180 derajat, maka menjadi W aksen, X aksen, Y aksen, dan Z aksen. Nah, itu tetap menjadi trapesium ya. Nah, sifat-sifat rotasi ini kalian catat ya di buku catatan kalian. Bangun yang diputar rotasi atau bangun yang diputar atau transformasi secara rotasi itu tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Bangun yang diputar setelah rotasi mengalami perubahan posisi. Rotasi terhadap titik 0,0 sebesar 180 derajat. Kita tulis begini ya, A, B awalnya, maka dirotasikan dengan pusat 0,0 sebesar 180 derajat, maka A aksennya menjadi negatif A, negatif B. Jadi kalau awalnya 7,5 berarti negatif 7, negatif 5. Kalau awalnya min 3,4 berarti 3, negatif 4 ya. Kalau dirotasikan sebesar 180 derajat. Ditulis ya. Rotasi terhadap titik 0,0 ya, titik O 0,0 sebesar 90 derajat. 90 derajat berarti positif. Berarti kalau positif arahnya perputarannya adalah berlawanan arah jarum jam ya. A, B dirotasikan dengan titik pusat 0,0 sejauh 90 derajat, maka A aksennya menjadi negatif B, A. Oke, tinggal dibalik, B-nya jadi negatif. Sedangkan rotasi terhadap titik 0,0 sebesar negatif 90 derajat dengan R 0,0 negatif 90 derajat, berarti kalau negatif searah jarum jam ya, berarti ke kanan. Maka bayangannya menjadi B, negatif A. Ini tugasnya kalian tulis, kalian kerjakan di buku berpetak boleh, di dalam koordinat kartesius ya, atau di buku biasa, yang penting skala skala satuannya sama ya untuk sumbu X dan sumbu Y-nya. Kalau ibu menyarankan di buku berpetak, tapi kalaupun tidak ada, tidak usah dipaksakan. Gambar bayangannya, gambar dulu segi 4 PQRS-nya, kemudian gambar bayangan P aksen, Q aksen, R aksen, S aksennya setelah dirotasikan 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Pusatnya di titik asal itu berarti titik 0,0 ya. Semua berusaha kirim ke GCR. Ini tidak usah ya, tidak usah. Terima kasih banyak, tugasnya satu saja, tapi ibu pengen semuanya mengerjakan ya. Nah, yang ibu sampaikan di video ini sangat singkat, maka kalian baca lagi. Ibu kirimkan modul ya, modul tentang transformasi, kalian baca, kemudian kalian baca juga buku-buku yang lain yang berkaitan dengan transformasi, atau buku yang sudah ibu suruh kalian download di Play Store kelas 9 semester 1 ya. Nanti kalau ada yang kalian tanyakan, kita bahas di WA group ya. Jangan wapri ya, kalau wapri nanti yang lainnya tidak, ketika bertanya tidak malu atau bahkan akhirnya tidak mau bertanya ya. Oke, terima kasih banyak untuk perhatiannya, mudah-mudahan ini membantu ya walaupun sedikit. Ibu sengaja tidak banyak-banyak setiap pertemuan agar kalian tidak terbebani, tidak begitu berat ya bebannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.